Kapten SBY pimpin pasukan TNI perang di tim-tim tanpa air minum. Sebagian orang mungkin tidak tahu bagaimana sepak terjangnya Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono saat masih aktif berdinas bersama Tentara Indonesia Angkatan Darat. Sebagian lainnya menganggap pria yang akrab disapa SBY ini tidak pernah maju ke medan perang. Bisa dipastikan anggapan itu adalah salah besar. FIFA Militer merangkum dari berbagai sumber, terutama dari buku biografi yang berjudul SBY Sang Demokrat yang ditulis oleh Usama Hisyam dan diterbitkan pada 2004 silam. SBY memang dikenal sebagai seorang prajurit yang cerdas dan memiliki banyak gelar akademik. Buktinya pria kelahiran desa Tremas, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949, lulus dari Akademi Militer dengan predikat terbaik pada 1973. Berkat prestasinya itu, SBY diganjar dengan penghargaan Adi Makayasa. Akan tetapi, meskipun lebih dikenal sebagai perwira cerdas, bukan berarti SBY tidak memiliki pengalaman tempur. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya bagaimana SBY sangat ingin bergabung dengan Satuan Pasukan Elit Komando Pasukan Khusus atau yang disebut Kopassus TNI Angkatan Darat. Sayangnya mimpi SBY itu tidak tercapai dikarenakan pada 1973 Kopassus tidak membuka penerimaan baru. Bukti jika SBY juga handal di medan pertempuran dibuktikan dalam operasi Seroja di Timur Timur. Setelah menempuh pendidikan di Airborne School dan Ranger Schools di Fort Benning, Georgia pada 1975, SBY ikut serta dalam operasi militer di Timur Timur untuk menumpas kelompok pemberontak Valintil, sayap militer Partai Front Revolusi Kemerdekaan Timur Leste atau yang disebut Fretilin. Salah satu kisah SBY dari medan tempur adalah harus membelah hutan rimba Timur-Timur untuk mengejar pasukan Valintil. SBY yang saat itu berpangkat kapten diterjunkan ke Timur-Timur pada 1979 hingga 1981. Pada suatu ketika, SBY yang menjabat Komandan Kompi Batalion Infanteri Lintas Udara 330 Tridharma mengejar pasukan pemberontak Valintil di dalam hutan. Pengejaran berlangsung selama berminggu-minggu hingga akhirnya bekal air minum pasukan habis. Bukan perkara yang mudah untuk menahan rasa haus, mencari air di wilayah Timur-Timur yang gersang dan berbukit, serta ancaman serangan mendadak dari lawan, membuat SBY dan pasukannya harus tetap waspada di tengah kehausannya. Sebagai komandan, SBY tetap memotivasi anak buahnya untuk fokus dan waspada. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, helikopter angkut TNI Angkatan Darat akhirnya datang dan menerjunkan logistik berupa air minum dan makanan. Setelah perbekalan itu menyentuh darat, sontak pasukan SBY yang kehausan langsung merebut untuk mendapatkan air minum. Tanpa memperdulikan keamanan, SBY dan sejumlah komandan peleton langsung mengangkat senapan dan mengambil alih penjagaan. Sementara para prajuritnya yang kehausan tetap merebut air minum. Beberapa saat kemudian, sesudah mendapatkan air minum, SBY langsung mengumpulkan anak buahnya. SBY memberikan teguran keras karena para prajurit lengah.
Kewaspadaan ini tidak bisa ditawar-tawar, sangat mutlak, ucap SBY kepada seluruh anak buahnya. Kemarahan SBY sangat beralasan, karena sebagai komandan, ia memiliki tanggung jawab penuh terhadap keselamatan seluruh anak buahnya. SBY ingin pasukannya senantiasa menjaga kewaspadaan, karena jika tidak, maka akan berakibat fatal. SBY memang dikenal sebagai sosok komandan yang selalu ingin dekat dengan anak buahnya. Seorang komandan harus sama-sama anak buahnya di kala susah maupun senang. Di tengah hutan, saya selalu ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka kehujanan, saya juga ikut kehujanan. Kalau mereka lapar, saya juga ikut lapar. Dengan begitu jiwa kami menjadi satu, solid, sehingga itu menjadi satu kekuatan yang sangat ampuh, kata SBY.